Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi politik neoklasik. Nah, sebagaimana telah kita pahami sebelumnya, bahwa kita telah membahas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi politik neoklasik. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang ekonomi politik klasik dan ekonomi politik sosialisme atau marxian, kita bahas tentang neoklasik. Neoklasik bukan sekedar versi modern dari ekonomi politik klasik. Bahkan pendekatan neoklasik dianggap lahir pada dekade 1970 yang bertepatan dengan bangkitnya aliran marginalis dalam ilmu ekonomi. Teman-teman masih ingat kan aliran marginalis itu apa? Aliran marginalis itu punya dua asumsi. Yang pertama, mengajukan teori inilah yang didasarkan pada intensitas dari perasaan subjektif atau subjektif utility theory. Yang kedua, aliran marginalis mengembangkan kalkulus marginal sebagai sarana konseptual dan metodologis. Atau yang pernah kita ingat adalah salah satu contohnya yaitu teori Jacobs. Dan ini digunakan oleh para ekonom neoklasik. Nah, ada beberapa asumsi dasar dari ekonomi neoklasik. Ini sebagai preview aja sebelum kita masuk ke dalam ekonomi politik neoklasik. Teman-teman bisa lihat di sini apa saja asumsi dasar dari ekonomi neoklasik. Namun, ide utamanya adalah pilihan yang dibatasi. Seorang individu merupakan pelaku yang membuat pilihan atau orang yang harus memilih dari beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan atau imajinasinya. Para ekonom yang dididik dalam tradisi neoklasik mengasumsikan bahwa semua orang akan selalu berusaha untuk mencapai level kepuasan tertinggi dalam memenuhi kebutuhannya sehingga tingkat kebahagiaan yang tertinggi bisa dicapai sesuai dengan sumber daya yang tersedia bagi kita. Nah, dalam hal ini terkadang kita dihadapkan pada beberapa alternatif atau agar bisa membuat pilihan, kita harus membandingkan kepuasan yang bisa didapatkan dari berbagai alternatif. Perbandingan ini akan menghasilkan sebuah daftar peringkat dari berbagai pilihan yang ada di mana peringkat ini ditentukan oleh level kepuasan atau kebahagiaan yang bisa didapatkan dari tiap-tiap tindakan atau kepuasan itu. Misalnya, teman ada uang 100.000, itu mau dibelikan apa? Mau dibelikan skincare misalnya, atau mau dibelikan makanan enak. Nah, kita harus bisa membuat putusan yang mana itu akan meningkatkan utilitas atau kepuasan kita. Karena tujuan tertinggi dari alternatif-alternatif yang kita punya itu adalah untuk mencapai kepuasan. Nah, ini berdasarkan kata ekonomi neoklasik. Tapi tentu saja semua alternatif tersebut akan dihadapkan pada suatu hal yang namanya kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi karena kondisi subjektif, semisal karena keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, bisa juga karena kondisi objektif, misalnya karena minimnya ketersediaan barang atau sumber daya itu sendiri. Jadi tadi ya, kalau misalnya kita pengen beli skincare atau pengen beli makanan enak, itu sebenarnya kita bisa penuhi dua-duanya, dan dua-duanya itu bisa memenuhi kepuasan kita, bisa mencapai level satisfaction kita. Tapi tentu saja kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya nih yang paling sering, yaitu keterbatasan uang. Nah, jadi kita harus bisa memilih mana yang paling kita butuhkan saat ini untuk memenuhi satisfaction kita yang paling tinggi. Nah, kemudian kita akan masuk pada beberapa pandangan terkait ekonomi politik dari ekonomi politik neoklasik. Jadi ekonomi politik neoklasik ini sebenarnya mereka nggak begitu concern dengan yang namanya hal-hal yang berbau politik. Mereka lebih concern pada bagaimana cara menciptakan level satisfaction yang paling tinggi gitu. Jadi bagaimana cara kita membuat alternatif keputusan, kemudian bagaimana cara menciptakan pasar sempurna. Jadi itu sih sebenarnya fokus dari ekonomi neoklasik. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya nyangkut sama ekonomi politik neoklasik. Kita masuk yang pertama, yaitu ownership atau hak kepemilikan. Awalnya neoklasik itu tidak punya atau mengabaikan saja tentang prinsip-prinsip kepemilikan. Mereka tidak terlalu peduli gitu ya. Tapi kemudian pada beberapa tahun terakhir banyak ekonom neoklasik yang mulai membahas tentang hak kepemilikan. Mereka memandang hak ini bukan hanya sebagai bagian dari kerangka yang mendasari kegiatan ekonomi,
tapi juga sebagai bagian dari sebuah sistem hukum, di mana sistem hukum sendiri dibentuk lewat proses ekonomi. Nah, di sini mereka mendefinisikan tentang hak kepemilikan. Hak kepemilikan yaitu hak memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kekayaan. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah properti dalam artian fisik, seperti benda konsumsi, misalnya tanah, mesin, dan lain-lain. Tapi bisa juga properti itu tidak berwujud atau intangible. Contohnya ide, kemudian puisi, kemudian algoritma, kemudian macam-macam ya, rahasia perusahaan itu juga sih termasuk properti. Nah, properti yang paling penting dalam teori ekonomi adalah properti yang berbentuk tenaga kerja dan sarana produksi, seperti land, kemudian labor, dan juga mungkin ownership yang lain atau kepemilikan yang lain. Aturan hak kepemilikan bisa digunakan untuk membatasi jenis efek eksternal yang bisa terjadi. Aturan tentang hak kepemilikan dan batas hak kepemilikan sangat penting dampaknya terhadap hidup produktif, yaitu tanah, tenaga kerja, dan kapital. Hak-hak kepemilikan memiliki batas yang tidak boleh dilanggar, misal properti intelektual dalam kasus bursa saham dan lain-lain. Jadi saya katakan tadi bahwa kepemilikan itu tidak hanya sesuatu yang tangible atau berbentuk, tapi juga bisa sesuatu yang intangible atau tidak berbentuk. Nah, contoh dari pelanggaran hak kepemilikan adalah kita menjual rahasia perusahaan kepada pihak lain di bursa saham atau mendirikan perusahaan konsultan dengan menggunakan pengetahuan yang didapat dari pengalaman selama bekerja di pemerintahan dalam waktu singkat. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya melanggar hak kepemilikan. Jadi kalau misalnya teman-teman besok udah kerja di suatu perusahaan, kemudian resign dari perusahaan tersebut, jangan sampai kita beberkan rahasia perusahaan, karena itu merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan. Kemudian di sini kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang penting terhadap hak kepemilikan. Misalnya kebijakan tentang pajak yang menentukan berapa banyak bisnis yang masuk ke pemerintah. Seperti yang saya katakan di awal, sebenarnya orang-orang neoklasik ini mereka nggak begitu peduli dengan kepemilikan ya, atau tentang hal-hal yang berbau politik. Tapi ketika udah menyangkut tentang satisfaction, kemudian nyangkut tentang kepemilikan, mereka akan terusik gitu. Contohnya adalah dalam hal pajak. Nah, pajak di sini diperhitungkan sebagai berapa persen nih yang bakal masuk ke kantong pemerintah dari output yang diciptakan dari hasil produksi. Sehingga begitu juga dengan upah misalnya. Undang-undang tentang upah juga dapat mengatur harga yang harus dibayar untuk mendapatkan tenaga kerja. Nah, disinilah kalau kemarin lagi ribut tentang upah, sebenarnya dari sisi produksi upah juga harus ditentukan dengan bijak. Kenapa? Karena upah termasuk biaya produksi. Itulah sebabnya. Maka dari sisi produsen pengen yang upah itu tenang serendah mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pengaruh masalah hak kepemilikan terhadap ekonomi politik? Proses politik mengatur hak kepemilikan dan menetapkan batas kepemilikan. Permasalahan hak kepemilikan muncul dalam bidang politik dalam bentuk perselisihan tentang hak. Hak yang dimiliki seseorang tergantung sepenuhnya pada apa yang telah diberikan oleh sistem itu kepada orang itu dan melalui sebatas pada apa yang bisa diputuskan oleh pengadilan. Jadi misalnya gini nih, teman-teman nggak bisa punya sesuatu properti, suatu barang gitu ya, kecuali itu sudah ada proses politik di dalamnya, misalnya melalui jual beli atau melalui hak sewa atau melalui sitaan. Nah, itu semuanya bersangkut paut dengan hal-hal yang berbau politik. Kemudian di sini ada dua teori tentang masalah sifat politik dari hak kepemilikan. Yang pertama adalah teori aliran positivis. Semua hak tercipta lewat sistem politik. Hak kepemilikan dapat dianggap bersifat politik karena hak adalah hasil dari proses politik, sehingga hak kepemilikan boleh diganggu-gugat sama halnya seperti semua hasil politik lainnya bisa digugat. Yang kedua adalah teori aliran alam, di mana manusia sesungguhnya memiliki hak asasi yang tidak dapat dihapuskan dan tidak dapat diklaim terhadap negara. Hak kepemilikan tidak bersifat statis dan bisa berubah seiring perkembangannya. Perundangan bisa menciptakan dan menghapuskan hak kepemilikan dengan menetapkan jenis barang yang boleh dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Contohnya, perundang-undangan bisa
mengatur tentang kepemilikan senapan, kemudian obat-obat terlarang, ganja, dan lain-lain gitu ya. Itu adalah hal-hal yang diatur oleh perundang-undangan untuk tidak dapat dimiliki oleh warga negara secara bebas. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang eksternalitas. Mungkin sebelumnya kita sudah paham ya dengan kata-kata eksternalitas. Di sini saya relate tentang eksternalitas dengan polusi supaya teman-teman lebih gampang dalam memahami tentang eksternalitas. Apa sih eksternalitas? Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang didapatkan oleh pihak ketiga yang tidak dapat memilih untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan dampak tersebut. Jadi gampangnya sebenarnya ada dua pihak yang mungkin mereka itu melakukan transaksi. Nah, kemudian imbas dari transaksi tersebut itu berpengaruh terhadap pihak ketiga. Nyambung nggak? Enggak ya? Jadi sehingga dampak dari transaksi tersebut itu ada pihak yang harus mengeluarkan biaya. Contohnya adalah misalnya perusahaan listrik yang membangun pembangkit listrik dekat permukiman penduduk, atau misalnya perusahaan sabun cuci yang mereka harus memproduksi sabun cuci tapi tidak bisa menghindarkan limbahnya. Jadi itulah yang disebut dengan eksternalitas. Sebenarnya penduduk dalam hal ini adalah pihak ketiga atau masyarakat sekitar, itu merupakan pihak ketiga yang mereka terkena imbas dari transaksi atau dari kegiatan ekonomi produksi deterjen tadi gitu. Sehingga itulah yang disebut dengan eksternalitas. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih eksternalitas kok dibahas dalam ekonomi politik neoklasik? Menurut neoklasik, eksternalitas menghasilkan level produksi yang tidak efisien. Politik dapat digunakan untuk mengoreksi deefisiensi pasar dengan mengatur agar biaya dan keuntungan pribadi selaras dengan biaya dan keuntungan sosial, misalnya dengan denda dan subsidi. Sesungguhnya kalau kita pikir-pikir, produsen pasti nggak mau mereka akan mengganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak dari polusi tadi gitu. Jadi hal ini akan menimbulkan deefisiensi produksi atau biaya produksi yang dikeluarkan akan lebih besar. Nah, dalam hal ini politik bisa ikut campur dalam hal menentukan misalnya seperti denda dan subsidi. Denda buat apa? Denda buat misalnya perusahaan yang tidak taat terhadap AMDAL atau perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap undang-undang pembuangan limbah. Regulasi pemerintah juga bisa digunakan untuk mengurangi eksternalitas, misalnya dengan menetapkan batasan level polusi untuk perusahaan dan aturan limbah beracun. Nah, sehingga dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga di situ masih ada undang-undang tentang AMDAL atau antisipasi analisis dampak lingkungan ya. Jadi di situ tetap aja ada namanya regulasi untuk menetapkan atau mengurangi eksternalitas yang terjadi. Contoh dari eksternalitas negatif, misalnya polusi yang menimbulkan biaya atau kerugian bagi pihak di luar perusahaan dalam bentuk gangguan kesehatan dan biaya pengobatan, seperti yang saya katakan tadi nih. Jadi kalau misalnya perusahaan membuang limbah sembarangan, itu tentu saja akan berdampak pada kesehatan dari masyarakat sekitar. Nah, biaya atau kerugian ini diderita oleh orang di luar perusahaan, biarpun mereka tidak ikut ambil bagian dalam penciptaan polusi tersebut. Itu tadi yang dikatakan dengan eksternalitas. Jadi sebenarnya itu dampaknya kena sama orang eksternal. Mereka merupakan korban dari eksternalitas. Karena itu, pemerintah juga bisa mengatasi eksternalitas dengan sistem peradilan. Pihak yang merasa dirugikan oleh eksternalitas bisa memperkarakan pihak yang dianggap menimbulkan eksternalitas, gitu ya. Itu tadi adalah beberapa hal yang terkait dengan eksternalitas. Sekarang kita akan bahas tentang public goods. Nah, dalam mata kuliah lain, ya teman-teman sudah paham apa itu public goods. Nah, public goods adalah barang-barang publik. Barang-barang publik. Jadi kenapa sih barang publik ini termasuk dalam pembahasan ekonomi politik neoklasik? Para ekonom neoklasik telah banyak menulis tentang barang publik, misalnya tentang pendidikan, jalan raya, penelitian dan pengembangan, hak properti, kemudian jembatan, dan lain-lain. Sama seperti tema eksternalitas tadi, para teoritis
neoklasik juga memandang kehadiran barang publik sebagai contoh dari kegagalan pasar. Barang publik yang dibutuhkan banyak orang seringkali tidak berhasil diciptakan oleh pasar dalam jumlah memadai. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, jembatan ya, sebenarnya banyak orang yang semuanya tuh butuh jembatan, tapi ternyata ketersediaannya mungkin tidak memadai. Dalam barang publik yang menjadi masalah adalah barang publik yang dibutuhkan banyak orang itu tidak bisa diciptakan dalam jumlah yang memadai. Kenapa? Karena pasar hanya mau memproduksi barang yang mempermungkinkan produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan. Gitu. Nah, kalau kita lihat ya, produksi barang publik ini tidak menarik bagi para produsen kapitalis khususnya. Kenapa? Karena itu tidak menguntungkan. Kenapa saya katakan tidak menguntungkan? Ya, kita lihat aja nih contohnya kayak mercusuar. Sebenarnya semua kapal mungkin butuh mercusuar ya, tapi ketika sudah dibangun mercusuar itu ya, semua kapal atau bahkan bukan kapal yang milik produsen yang bangun mercusuar itu tetap bisa menggunakannya gitu. Jadi kenapa sih barang publik ini nggak menguntungkan? Karena barang itu ketika sudah digunakan oleh satu orang lain tidak akan habis begitu saja gitu. Jadi baik produsen yang menciptakan maupun orang lain yang menggunakan barang publik tersebut, manfaatnya itu sama. Jadi nggak menguntungin deh buat produsen yang bikin barang publik, sehingga banyak sekali para produsen yang menolak untuk membuat barang publik walaupun mereka sebenarnya butuh. Nah, sifatnya non-eksklusif dan non-rival. Sifat umum dari barang publik adalah non-eksklusif dan non-rival, alias tidak tersaingi dan tidak menyaingi. Memiliki sifat non-eksklusif kalau tidak ada cara untuk menyalurkan keuntungan dari barang itu hanya kepada mereka yang sudah membayar saja. Nah, jadi tadi orang-orang yang selain yang membangun mercusuar itu dianggap sebagai free ride atau mereka nebeng aja gitu ya. Sifat non-rival sebaliknya berarti bahwa ketika orang yang satu mengkonsumsi barang tersebut, orang lain tetap bisa sama-sama mengkonsumsi barang publik yang sama. Jadi ini adalah dua kategori dari barang publik. Dan barang publik menunjukkan batas dari model pasar sempurna yang terdiri dari pelaku yang mencari keuntungan sendiri. Jika saya katakan bahwa nggak mungkin produsen itu mau memproduksi barang publik. Kenapa? Karena toh keuntungan yang dia dapatkan juga sama dengan orang lain yang bonceng tadi. Sehingga mereka menolak untuk membuat barang publik. Dalam level mikro, produsen tidak dapat menikmati keuntungan lebih daripada semua orang lain dalam pemanfaatan barang publik. Saya katakan ya, seperti para produsen atau para pemilik kapal yang lain yang sama-sama memanfaatkan mercusuar yang dibangun oleh salah satu produsen tadi. Sementara dalam level makro, biaya dan keuntungan dari individu tidak dapat dihubungkan dengan biaya dan keuntungan sosial yang dihasilkan dari barang tersebut. Jadi para produsen dalam hal ini mereka menolak untuk membuat barang-barang publik. Nah, dalam hal inilah banyak orang yang tidak memiliki semangat untuk membayar dalam mengadakan barang publik. Dan negara memiliki kewenangan dalam hal ini, sehingga public goods kemudian menjadi salah satu hal yang harus diadakan oleh negara. Selanjutnya, hal yang tidak kalah menarik yang dibahas oleh para ekonom neoklasik dalam pembahasan ekonomi politik adalah tentang ketidakseimbangan pasar. Dalam hal ini ada dua hal, yaitu monopoli dan oligopoli. Kalau monopoli mungkin teman-teman sudah tahu ya sebelumnya apa itu monopoli. Sekarang kita bahas saja tentang pasar tidak sempurna. Pasar sempurna itu adalah di mana ada penjual dan ada pembeli yang mereka saling menawarkan barang dan jasa, kemudian dengan tidak adanya monopoli ya. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna pun kegagalan pasar bisa tetap terjadi. Contohnya adalah dengan oligopoli. Apa sih oligopoli? Oligopoli terjadi saat beberapa perusahaan mengendalikan sebagian besar pasar atau aset dalam pasar untuk sektor tertentu. Kalau kita lihat di sini, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk memecah perusahaan besar ini menjadi perusahaan kecil untuk mencegah kompetisi antara perusahaan besar dalam menetapkan harga. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mereka melakukan oligopoli itu menetapkan harga dengan seenaknya sendiri. Nah, di sini pemerintah bisa melakukan intervensi dengan memecah perusahaan-perusahaan besar tersebut, sehingga
sehingga bisa menjadi perusahaan yang lebih kecil dan lebih mudah dikendalikan oleh pemerintah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat